Lagi dan lagi karya wisata atau study tour malah berujung malapetaka. Kali ini duka menyelimuti keluarga siswa SMK Lingga Kencana yang mengalami kecelakaan di Ciater, Subang, Jawa Barat. 11 orang meregang nyawa akibat peristiwa naas tersebut. Orang tua pelajar berduka dan lantas mempertanyakan bagaimana persiapan sekolah yang merancang agenda study tour. Karena faktanya dalam kecelakaan study tour bukanlah yang pertama kali terjadi bagi para siswa. 2003 dan 2021 silam pernah juga terjadi tragedi serupa. Study tour pembayaran iurannya diwajibkan, namun keamanan siswa-siswa malah dipertanyakan. Kita akan bahas lengkapnya dalam The Prime Show, tragis study tour berujung maut. Namun sebelumnya pemirsa, masih lekat dalam ingatan kita kasus kekerasan yang berujung hilangnya nyawa taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika di tangan para seniornya. Kasus ini menyedihkan dan masih selamanya menjadi luka bagi keluarga korban, lebih sang ibunda. Berikut wawancara eksklusif saya bersama dengan Ni Nengah Rusmini, Bunda Putu Satria Ananta Rustika. Tangis keluarga almarhum Putu Satria Ananta Rustika, korban penganiayaan di kampus STIP pecah saat kobaran api melahap peti jenazah. Prosesi pengabenan atau pembakaran jenazah dilakukan di Setra Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali. Sebelumnya sejumlah taruna STIP yang merupakan rekan almarhum melakukan upacara kedinasan melepas upacara pengabenan. Saya dorong nanti Pak, Bapak Ibu minta maaf Ya, tolong ya. Mohon dikasih akses Bapak Ibu, mohon maaf. Prosesi berlangsung dengan tertib dan melibatkan masyarakat desa adat setempat. Iring-iringan jenazah dilakukan dari rumah korban berjalan sejauh 1 km ke Setra atau kuburan setempat. Usai melakukan ritual pembakaran jenazah, Abu Putu Satria Ananta akan dilarung ke laut. Terima kasih semua pada seluruh aparat yang membantu keluarga kami, Menteri Perhubungan, wartawan, sampai proses keponakan saya selesai dengan baik. Terima kasih. Karena habis pembakaran kita lanjut atau ngelarung ke pantai. Sementara itu, penyidik Reserse Kriminal Polrestro Jakarta Utara menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah senior korban taruna tingkat 2 di sekolah calon pelaut tersebut. Penetapan ketiga tersangka usai polisi memeriksa 43 saksi, rekaman CCTV dan hasil visum korban. Sebelumnya polisi telah menetapkan seorang tersangka atas nama Tegar Raffi Sanjaya, taruna tingkat 2 yang merupakan kakak kelas dari korban. Motif penganiayaan tersebut merupakan arogansi dan senioritas. Usai acara ngaben Putu Satria dilaksanakan, saya Abraham Silaban mengunjungi kediaman Putu di Klungkung, Bali untuk bersilaturahmi dengan keluarganya. Saya Abraham Silaban, saya hadiri kediaman almarhum Putu Satria Ananta Rustika, taruna yang tewas dianiaya oleh seniornya. Prosesi ngaben ataupun adat secara kremasi sudah dilakukan oleh pihak keluarga, tapi tak lantas bahwa ini menyulutkan persoalan ini begitu saja. Masih banyak persoalan-persoalan yang muncul setelah terkuaknya kasus penganiayaan ini. Di antaranya, betulkah kemudian ada upaya rekayasa untuk menutupi kematian dari Putu Satria Ananta Rustika? Jika iya, siapa yang berupaya untuk melakukan rekayasa itu? Termasuk keluarga almarhum yang sempat disebutkan meminta agar Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ditutup sebagai bentuk ekspresi kesedihan, kekecewaan terhadap institusi pendidikan yang tadinya dianggap mampu untuk mendidik anak mereka, nyatanya malah pulang tanpa nyawa. Ikuti penelusuran saya. Saya Abraham Silaban, kami diterima oleh Ibu Nengah dan Pak Ketut. Ibunda almarhum Rio, panggilan akrabnya, almarhum
Putu Satria Ananta Rustika yang kita ketahui bersama menjadi korban penganiayaan oleh seniornya di STIP Jakarta. Terima kasih Bu Nengah, terima kasih Pak Ketut sudah terima kami sekali lagi hadir di sini untuk menyampaikan bela rasa kami, untuk menyampaikan bela sungkawa kami terhadap apa yang terjadi kepada Ananda Rio. Prosesi adatnya sudah selesai, tapi apakah kemudian persoalan itu bisa selesai begitu saja? Bu Nengah, bagaimana setelah prosesi ini semua selesai? Acara pengabenan memang sudah selesai ya, tapi kami berharap untuk proses hukum selanjutnya tetap berjalan. Mohon kepada kepolisian dan kuasa hukum kami untuk segera mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya biar pelaku dari penganiayaan anak kami bisa tertangkap dan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Tentu Ibu juga mengikuti bahwa tersangkanya ternyata tidak cuma satu. Betul, betul. Dan Ibu juga sempat mencurigai itu kan? Iya. Nggak mungkin satu Ibu Iya, sebut. betul. Bagaimana responnya setelah tahu Bu bahwa ternyata 4 orang nih yang terlibat di dalamnya? Pertama terima kasih dulu pada kepolisian Pak Kapolres Jakarta Utara ya, respon cepatnya sehingga bertambah lagi tersangka penganiayaan anak saya. Untuk kedepannya mudah-mudahan makin digali terus Pak, makin digali. Di sana tuh masih banyak orang kan, ada banyak orang. Mereka berlima, yang satu lagi kemana gitu, yang satu lagi kok nggak muncul. Maksud Ibu 5 senior yang 5 memanggil? seniornya yang manggil, yang satu lagi kok nggak dipanggil. Itu ada ini dia ada. Harus ada penjelasan. Iya betul. Harus transparan ya. Iya betul. Apa waktu itu yang dilakukannya? Dia ngapain? Betul. Dia perannya sebagai apa di situ gitu. Terus di sekitar situ juga banyak orang, banyak seniornya. Kok diam aja gitu? Kok anak saya terkapar gitu. Dibiarin gitu? Pembiaran, ada istilah pembiaran. Kok dibiarin aja? Nggak ada, mereka kok nggak bantuin? Ibu pernah menyangka juga atau barangkali mendengar bahwa semacam ada skenario untuk menutupi kasus ini melalui pesan berantai yang disebarluaskan ke WhatsApp? Iya, sempat saya lihat itu. Dibilang kasus jantung lah, dibilang anak saya meninggal seakan-akan sakit jantung. Padahal kan nggak mungkin, itu dia melewati tes yang banyak sekali untuk menuju sekolah kedinasan ini. Requestnya aja sampai 4 kali saya cek, jadi nggak mungkin itu sakit jantung. Itu udah rekayasa itu menurut saya. Ini kan bukan pertama kali terjadi. Setelah kemudian terkuak ada percakapan antara almarhum Rio dengan kekasihnya. Dalam bukti percakapan itu disebutkan bahwa almarhum pernah menunjukkan foto yang mana ada luka lebam di dekat ulu hatinya akibat pemukulan yang terjadi Desember silam. Tanggapan Ibu, apakah betul bahwa penganiayaan ini sudah berkali-kali dialami oleh Rio? Saya taunya juga dari chat itu kan. Soalnya anaknya nggak pernah bilang apa, selalu bilang aman. Tapi setelah saya lihat chatnya ternyata memang sudah lama sekali, kayak dia ditarget gitu, Dapat aja diambil katanya, dipukul, sasarannya ulu hati lagi gitu, sampai dia ngasih fotonya, foto ada lebam di dadanya. Itu tambah miris saya. Kok begitu gitu? Salah anak saya apa gitu. Saya baca lagi temannya yang salah, dia yang dipukul, dia yang jadi korban. Kenapa gitu? Berarti Rio hampir tidak pernah cerita sama sekali. Tidak pernah. Dia selalu bilang aman mah. Dia pulang nggak apa-apa. Paling dia ngasih coba lihat luka di tangan aja mah, bekas push up. Dia bilang dia bekas, lihat tangannya hancur, bekas push up, itu aja. Ada bekas Iya, luka, banyak luka dia. karena push Push up. up ya. Kita kurang tahu juga. Di sini luka. Tapi di bagian lain bahwa Nggak dia ada. mengalami kekerasan tidak Nggak pernah. ada. Terus memang dia pulang itu kan
Enjoy. Saya nggak lihat ada kejanggalan, nggak ada keluhan ke saya. Ibu pernah menyangka nggak sih peristiwa ini harus menimpa keluarga? Tidak. Nggak. Kalau tidak pernah membayangkan, Bayangkan, nggak pernah, nggak ada firasat apa gue, nggak pernah. nggak pernah membayangkan kalau Nggak misalnya ini membayangkan dia terjadi. tamat, ya. Gitu. Saya cuma membayangkan, oh mungkin nanti dia jadi orang bisa membimbing adiknya. Bayangan kami kan seperti itu. Jadi ibu pernah juga sebetulnya mendengarkan bahwa Pernah. di sekolah itu sebelum ibu memasukkan anak ibu di sana ada rekam jejak kekerasan yang pernah dilakukan senior iya. terhadap juniornya di sana. Tapi kan katanya sudah evaluasi, sudah berbenah, sudah banyak yang dievaluasi. Saya ke Pak Ketut ya, Pak Ketut. Nah, jadi memang cita-cita Rio adalah seorang pelaut, menjadi Dia sekolah kedinasan lah. masuk ke sekolah Kedinasan. kedinasan. Itu keinginan hatinya. Iya. Oke. Tapi publik kan tentu bertanya juga, orang tua pasti akan selektif memilih sekolahnya. Ini bukan menyalahkan, Iya. tapi tentu saja kan kita juga membaca rekam jejak sekolah ketika kita memasukkan anak kita ke sana. Apa yang ada dalam bayangan Bapak ketika mengetahui bahwa ini sudah pernah terjadi kekerasan dahulu, yang katanya sudah direformasi, sudah berjanji mengkampanyekan stop kekerasan, Iya. tetapi pada prakteknya terjadi, dan sangat disayangkan itu terjadinya kepada anak Bapak. Dia sangat kecewa gitu dengan kejadian ini. Karena kita nitip anak kan untuk menimpa ilmu di sana. Berharap biar bisa tamat menjadi kebanggaan sama keluarga lah. Jadi orang. Nyatanya begini jadi. Jadi dari saya sangat kecewa. Mohon pada pimpinan STIP di mana letak tanggung jawabnya sama siswa itu. Kok sampai ini terjadi lagi gitu. Tanggung jawab seperti apa yang Pak Ketut maksudkan dalam hal ini? Kalau kita lihat kan tindakan yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan dengan membebas tugaskan otoritas di sana itu menjadi langkah awal. Tapi barangkali ada yang ingin disampaikan oleh Pak Ketut mengenai tanggung jawab dari pihak STIP dalam hal ini. Ya gimana ya ngomongnya, karena ini udah terjadi. Kemana Bapak saat itu gitu aja? Pembinanya, pengasuhnya, Ya. kemana saat itu? Kok bisa, Pengawasnya. ya, kok bisa nggak diawasi? Kok bisa lepas dari pengawasan? Kok bisa terjadi hal-hal yang seperti ini? Setelah itu saya dihubungin, katanya meninggalnya karena habis jalan santai, pingsan. Dibawa ke poliklinik, nggak ada, cuman gitu aja. Makanya saya nggak yakin kok bisa semudah itu. Jadi si ibu sempat dihubungi, Sempat saya dihubungin, pertama kali kan saya dihubungin. Dengan perihal disebutkan bahwa anak ibu meninggal setelah jalan setelah jalan santai, pingsan, pingsan. kemudian dibawa ke poliklinik, di sana meninggal gitu. Begitu berita yang pertama saya dengar. Tapi setelah itu barulah kemudian diluruskan semuanya itu ya Bu. Iya, betul. Bahwa ternyata bukan meninggal karena jalan santai. Kita juga sebagai orang tua punya nalar. Jangankan orang tua, masyarakat awam yang biasa saja, masa iya orang meninggal jalan santai? Iya, betul. Apalagi dia sudah biasa olahraga. Betul. Hanya karena jalan santai, Iya, iya. berarti ada indikasi menutup-nutupi dong Bu. Saya kira begitu. Saya nggak ngerti alasannya. Gitu. Seperti itu yang kami tangkap gitu. Setelah kakak saya cek, ternyata ada indikasi kekerasan. Kemudian lapor ke polsek ya, ke polsek dulu, baru memang ada indikasi, memang ada penganiayaan di situ gitu. Dan kalau kita lihat dan ikuti ceritanya bahwa bisa jadi penganiayaan itu bukan pertama kali terjadi ya Bu ya. Berarti bukan hanya kelalaian dalam hal ini. Nah itu dia. Jangan-jangan ada pembiaran di sana. Iya. Iya betul, betul. Yang seperti saya bilang tadi ya, sebenarnya banyak kasus-kasus seperti ini. Cuman kenapa nggak ada yang berani Speak up. ya, nggak ada yang berani bilang gitu. Ada apa gitu? Ibu tahu dari mana Bu banyak kasus ini? Itu dari cerita ternyata
ibu-ibu taruna yang kesini bilang anaknya digituin juga, sampai ada yang ketakutan, nggak berani kos, sampai pindah-pindah dia tinggalnya, saking takutnya dia dikejar sama senior. Sama juga dipukul juga, nggak di STIP aja, dimanapun ternyata sama gitu. Karena kasus anak saya jadi baru pada berani bilang sekarang gitu. Berarti selama ini sesama orang tua tidak tahu menahu, atau barangkali ada yang udah tahu malah cenderung untuk menutupi diri. Iya, mereka takut atau misalnya atau diancam, saya nggak ngerti. Takut dibully Nggak ngerti, mungkin takut kalau misalnya Anaknya dia di DO bilang misalnya, di drop out, anaknya di sengaja DO. digagalkan dalam pendidikannya. Iya, mungkin itu yang mereka takutkan. Mereka kan mungkin punya pertimbangan sendiri ya, kenapa. Cuman sangat disayangkan informasi itu baru kami terima setelah Rio itu nggak ada gitu aja. Kira-kira dengan 4 orang yang sudah dijadikan tersangka, apakah ini kemudian sudah dianggap mewakili keadilan bagi keluarga? Belum, kayaknya masih ada di belakangnya minta tolong. Memang harus diusut sedalam-dalamnya sampai akar-akarnya. Yang 4 itu memang ada, cuman di belakang itu ada lagi mungkin yang belum terkuak. Yang belum terkuak. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencopot direktur dan sejumlah pejabat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Cilincing, Jakarta. Budi juga mendorong proses hukum di kepolisian berjalan. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mendatangi rumah duka Putu Satria di Klungkung, Bali. Menurut Menhub, tindakan ini merupakan bentuk tanggung jawab dirinya kepada keluarga usai taruna Putu meninggal setelah dianiaya seniornya di STIP. Selain itu, Budi Karya Sumadi berkomitmen melakukan reformasi total pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran untuk menghilangkan tradisi kekerasan. Bahkan Menhub akan melakukan moratorium, tidak membuka penerimaan calon taruna untuk 1 tahun atau 1 angkatan. Suatu evaluasi bagi kami, dan kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di FIP Marunda. Ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan. Tewasnya taruna STIP akibat kekerasan yang dilakukan oleh senior bukanlah kali pertama terjadi. Kami mencatat setidaknya ada 6 kasus jejak kekerasan di STIP sejak tahun 2008. Pada 12 Mei 2008, Agung Bastian Gultom tewas akibat dianiaya 10 taruna senior. Pada 25 April 2014, Dimas Digita Handoko harus meregang nyawa di kosannya karena dianiaya 3 orang taruna senior. Setahun kemudian, di bulan yang sama, 5 taruna senior juga menganiaya Daniel Roberto Tambu Bolon hingga tewas. Pada 10 Januari 2017, Amirullah Aditya Putra tewas dianiaya 5 orang seniornya. Dan pada 3 Mei lalu, Putu Satria Ananta Rustika tewas dianiaya seorang taruna senior yang diduga bernama Tegar Raffi Sanjaya. Saya ada di kamar almarhum Rio. Makasih ya Bu sudah mengizinkan kami melihat ke dalam ya Bu ya. Iya, Kang Win. Ini menjadi kenangan, menjadi kenangan tentu saja ya Bu ya. Kita lihat di sini masih ada foto-fotonya waktu kecil ya Bu ya. Iya, itu Oke. waktu kelas 4 SD. Balik ke sini Bu. Oke. Ini waktu kelas 4 SD. kelas 4 SD. Iya. Oke, ini sempat cedera kelihatannya Iya, dulu Bu. retak. Retak ya? Iya, retak. Karena olahraga. Iya. Oh, ini juga ya Bu ya. Ini menjadi Ya kenangan. ini waktu inaugurasi kalau nggak salah ya. Oke. Enggak, bukan inaugurasi. Oh, dia yang kirim foto ini. Tanpa topi harusnya nih. Jadi ini diedit. Iya. Gagah ya Bu ya. Orang dia emang suka olahraga. Suka olahraga ya? Iya. Olahraga apa Bu favoritnya? Lari yang Lari dia ya? suka lari. Iya. Banyak sekali nih yang merupakan properti dari almarhum Rio, termasuk saya melihat di sini ada gitar ya Bu ya. Iya, kebetulan Nah, ini- kemarin pas pulang terakhir jebol ya gitarnya.
Kalau ini apa nih Bu? Coba lihat Bu. Musuh tetangga ini Bu. Ya, Nah, dia itu kan suka motor tua. Jadi motor tua itu kan berisik ya. oke. Itu gambarnya gambar knalpot. Jadi Oke. kalau dia datang suaranya berisik, tetangganya katanya sakit kupingnya, jadi dibikin musuh tetangga. Oh, musuh tetangga katanya. Iya, karena berisik. Oke, jadi knalpot itu musuh tetangga. Jadi Iya. dia apa yang nggak mungkin dilupakan dari ruangan ini dan dari sosok Rio? Pasti seumur hidup nggak akan bisa lupa karena dia kalau dia pulang kan selalu di sini kan. Ini tiduran, males-malesan, nongkrong, Iya. bener-bener kayak di kosan gitu. Iya. Iya. Jadi apapun dilakuin di sini, kecuali makan mungkin dia nggak ini. Dan kumpul-kumpul keluarga pasti baru kita ngobrol di teras. Termasuk ini anjingnya ya Bu ya? Iya, Ini dia anjing ini. kesayangannya Bu? Iya. Boleh duduk ya Bu? Boleh duduk ya Bu ya? Ya silakan, silakan. Oke, ini bisa dilus ya Bu? Ya boleh, ini nggak apa-apa. Namanya siapa Bu? Mola. Mola. Jadi ini anjing kesayangannya Rio? Iya. Kita punya dua anjing. Ada satu lagi. Molanya kangen nggak sama Rio katanya? Sampai sekarang belum mau makan nih. Oh Nggak ya? ngerti apakah dia ada hubungannya ke sana. Saya kasih makan padahal nggak mau. Males makan dia. Ya, dia tahu lagi diomongin Bu. Terima kasih ya Bu sudah mengajak kami ke dalam. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak loh. Terima kasih, Bu. Itu harus mobil itu diperiksa, ya diperiksa, servisnya memuaskan. Tidak ada jejak rem dari bis tersebut. Rem sampai kaki meleset ke atas sudah sampai mana. Pasca kecelakaan bus pariwisata Putra Fajar yang menewaskan 11 orang di Ciater, Subang, Jawa Barat, polisi telah menggelar olah TKP dan memeriksa 13 saksi serta memeriksa fisik kendaraan bus. Dari hasil penyelidikan, sopir bus pariwisata bernama Sadira, warga Bekasi ini pun ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara Sadira. Yang bersangkutan nanti akan kita kenakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2029 dengan ancaman pidana maksimal kurungan 12 tahun dan denda 24 juta rupiah. Sebelumnya, bus rombongan pelajar SMK asal Depok mengalami kecelakaan maut di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Bus Putra Fajar terguling menabrak 3 sepeda motor serta 1 minibus dan menewaskan 11 orang. Sementara itu, salah satu orang tua siswa yang selamat sempat melayangkan protes keras kepada pihak sekolah lantaran tidak setuju dengan adanya kegiatan perpisahan yang dilakukan di luar sekolah. Kecewa karena waktu rapat tanggal 6 saya bilang sama kepala sekolahnya, nih saya nggak mau bohong. Saya bilang saya orang tua asuhnya Amiluddin. Karena ada 1 bulan yang lalu sekolah SMP Perjuangan kecelakaan di Bali. Saya minta tolong ya Pak, saya bilang tolong itu bus diperiksa ya atau enggak diservis yang benar. Saya nggak mau anak saya walaupun bukan anak kandung saya ya, saya udah anggap dia karena anak yatim, itu harus mobil itu diperiksa ya, diperiksa servisnya memuaskan. Saya ini guru. Oke Bu, tenang aja. Katanya kami semua mobilnya kami bawa dengan baik. Ini saya rapat di YKS di situ ngomong, dan benar ya Pak, bertanggung jawab jika ada apa-apa.
Lalu masih perlukah study tour seperti ini menjadi agenda yang mungkin saja sudah direncanakan oleh beberapa sekolah di belahan negeri ini? Belum lagi para orang tua murid harus mengocek lebih dalam kantungnya untuk membayar biaya kegiatan tersebut. Mirsa, kita akan membahas peristiwa kecelakaan maut yang menimpa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana. Saya sudah bersama dengan pengamat pendidikan, Ubaid Matraji. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung sama kami, Mas Ubaid. Kita mengetahui bahwa ini bukan yang pertama kali terjadi ya, Mas Ubaid ya? Iya, benar. Saya akan tampilkan ada beberapa data. Pada 8 Oktober 2003, bus yang membawa rombongan, ini dia, rombongan SMK Yapemda 1 Sleman, terjadi kecelakaan maut juga. Dalam study tournya ada 54 orang korban tewas. Ini peristiwa yang cukup tragis ya, Mas Ubaid ya? Iya, betul. Pada 10 Maret 2021, rombongan SMP Al Muawanah Subang. Ada 30 orang korban tewas dan bus pariwisata Sri Padma Kencana yang waktu itu digunakan. Peristiwa ini terjadi di Garut, Jawa Barat. Dan yang terakhir itu kecelakaan rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang mengalami kecelakaan di kawasan Ciater di Subang, Jawa Barat. Peristiwa ini menewaskan 11 orang. Mas Ubaid, ternyata bukan pertama kali terjadi, komentar Anda. Ya, ini memang kejadian yang terus terjadi ya. Jadi agenda studi tour, kemudian digabung dengan wisuda, ini agenda tahunan di sekolah itu. Dan kita tahu dari tahun ke tahun itu selalu ada korban, bahkan korban sampai meninggal dunia seperti yang kita alami tahun ini ya. Kita sangat prihatin gitu ya, kenapa ini bisa terjadi dan diulang-ulang gitu. Dan yang terakhir, kejadian kita melihat ya, ada 11 korban meninggal dunia, 10 orang merupakan siswa SMK dan 1 orang adalah guru. Ini adalah pemirsa 11 nama korban kecelakaan. Yeah. Dan sangat disayangkan peristiwa tragis terjadi pada mereka, Mas Ubaid. Iya, ini kita turut berduka cita ya. Betul. Atas meninggalnya anak bangsa. Mereka adalah calon-calon pemimpin Indonesia di masa depan. Selain mereka, kami juga prihatin kenapa kemudian belakangan sekolah ini adalah ujung-ujungnya duit, patungan-patungan, pungli-pungli, bayaran-bayaran. Ini banyak sekali. Dan ini sangat memberatkan orang tua. Di Indonesia ada 3 juta lebih anak-anak Indonesia yang pengen sekolah, mereka nggak bisa sekolah karena urusan soal biaya. Nah, mereka ini adalah anak-anak masa depan bangsa Indonesia. Mereka sudah bisa sekolah, tapi sayang mereka harus meregang nyawa. Ya, kita dengarkan pertanggungjawaban alias apa yang disampaikan oleh pihak Yayasan SMK Lingga Kencana yang menegaskan bahwa bus yang digunakan dalam keadaan baik dan dalam kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan yang sudah disepakati oleh orang tua siswa. Ya alhamdulillah yang 2 bis baik-baik aja sih. Kemarin yang berangkat 157, gurunya ada 28, siswanya ada 122. Ya. Itu acara apa sih, Bu? Itu acara perpisahan sekolah. Untuk di mobil bus ini berapa banyak? Jadi kemarin berangkat 3 bis, total dalam 1 bis itu dari 157 dibagi 3 bis. Kalau kita mendengarkan istilah kesepakatan, ini terkesan ada komitmen bersama begitu. Apakah ini sebetulnya bisa dijadikan semacam reasoning ataupun alasan? Sebenarnya yang terjadi di hampir sekolah-sekolah di Indonesia ketika studi tour atau wisuda dengan adanya harus biaya sekian juta rupiah misalnya, memang kesepakatan bersama. Tapi yang harus dicatat adalah kesepakatan itu di bawah tekanan. Gitu. ya? Jadi contoh misalnya gini. Tekanan seperti apa yang Anda maksud? Ya misalnya begini, semua anak harus ikut gitu. Kalau nggak ikut tetap bayar. Artinya kalau nggak ikut tetap bayar, itu artinya kita disuruh ikut dan disuruh bayar kan. Artinya kesepakatan-kesepakatan yang intimidatif semacam itu dilakukan oleh sekolah misalnya, kemudian bekerja sama dengan komite sekolah untuk meyakinkan orang tua bahwa ini agenda bersama. Padahal tidak ada kewajiban sebenarnya. Terlanjur bayar, maka pada akhirnya diwajibkan untuk ikut ya. Ataupun kalau misalnya tidak ikut misalnya, apakah mereka diberikan kebebasan seharusnya? Atau barangkali ada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi pada anak tersebut, misalnya mendapatkan nilai yang kurang dan sebagainya? Jelas, anak yang nggak ikut ya, atau anak yang nggak bayar itu pasti ditandai oleh pihak sekolah. Oh ya? Iya. Bahkan ada banyak pengaduan masyarakat masuk ke kami. Di akhir tahun misalnya ketika kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA, surat keterangan lulus nggak bisa dikeluarkan oleh sekolah karena belum bayar.
Bahkan ada yang sampai parah ijazahnya sampai ditahan karena uang studi tour belum lunas. Nah ini bagaimana ini? Ini jelas pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan ijazah. Oke. Kita nanti akan berbincang lebih dalam lagi, Mas Ubaid. Nanti kami akan juga mengajak orang tua dari almarhum pelajar yang juga turut menjadi korban di sana. Kita akan dengarkan testimoni mereka. Seperti apa sesungguhnya yang terjadi. Kita duduk dulu, Mas. Oke. Ada kembali dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Mahesa Putra, siswa SMK Lingga Kencana menjadi salah satu korban tewas dalam tragedi kecelakaan bus di Ciater, Subang. Mirisnya Mahesa akan berulang tahun 19 Mei mendatang. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah Mahesa Putra siswa SMK Lingga Kencana tiba di rumah duka di Depok, Jawa Barat Minggu pagi. Korban merupakan anak pertama di keluarganya yang dikenal baik dan bertanggung jawab. Beberapa hari sebelum kecelakaan, Mahesa berjanji kepada ibunya akan membahagiakan sang ibu dan adik-adiknya. Mahesa berencana akan kuliah sambil bekerja setelah lulus dari SMK Lingga Kencana. Sambil kuliah, emang kata saya nanya, emang mau kuliah? Iya bu, katanya, mau kuliah sambil kerja membagian ibu sama adik-adik. Saya bilang ya, sama orang tua dukung ya, doakan aja gitu. Mahesa bahkan akan berulang tahun 19 Mei mendatang. Namun takdir berkata lain. Mahesa kini pergi untuk selama-lamanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga. Mirsa, kami ajak Anda untuk berdialog bersama dengan ibunda dari almarhum Mahesa Putra, Ibu Rosdiana. Assalamualaikum, Bu Rosdiana. Waalaikumsalam. Ya, Bu Rosdiana, kami sampaikan rasa simpati kami, rasa bela sungkawa kami yang sangat dalam atas kepergian putra Anda. Iya. Ya. Bu, kami dengar tahlilan ya malam ini, Bu. Iya. Bu Rosdiana, bisa cerita kepada kami, Bu. Kami dengar bahwa Mahesa adalah anak yang ulet. Bahkan sebelum study tour, ia sempat mengumpulkan uang sendiri dengan menjadi kuli. Betul demikian, Bu? Iya, betul. Betul, Pak. Dia bilang ke saya mau angkutin pasir ya buat beli paket sama buat bekal di sana, buat jajan di sana. Kuli apa yang dimaksud, Bu? Kuli angkatin pasir, Pak, disuruh sama tangga gitu. Ada yang nyuruh, dia berdua sama Dimas angkutin pasir. Kata dia lumayan Bu upahnya buat beli paket sama buat bekal di sana nanti besok gitu. Oke. Berapa sih Bu yang harus dibayarkan ataupun ditagihkan kepada orang tua murid? Dari sekolah? Iya, untuk kegiatan study tour ini. 800. 800.000? Iya. Oke. Apakah kegiatan itu ataupun iuran itu dirasa memberatkan sebetulnya, Bu? Kalau bagi saya sih berat ya Pak, karena saya orang nggak punya gitu. Itu aja saya bayarnya setelah mau pelaksanaan seminggu sebelumnya. Oke. Apakah ada semacam kewajiban waktu itu? Semacam paksaan lah istilahnya ya, untuk kemudian bisa ikut dalam kegiatan itu? Sebenarnya sih enggak sih Pak. Cuma emang karena emang anaknya pengen gitu. Karena kata dia masa doang sendiri gak ikut gitu. Aju kan mau Bu. Tuh dia karena wisudanya juga di sana ya. Saya setuju Pak. Bu Diana, dalam kegiatan tersebut Bu, bisa dijelaskan kepada kami apa-apa saja yang disampaikan pihak sekolah? Kegiatannya ya paling pertama datang ya salat Jumat gitu, pertama tiba istirahat, terus acara wisudanya pas malam Sabtunya itu pukul 8 sampai pukul 11. Terus setelah itu istirahat, sholat subuh, baru dia pada berangkat wisata ke Tangkuban Perahu. Saya ke
Mas Ubaid tanggapan Anda. Memang disebutkan tidak ada paksaan, tapi kita melihat bagaimana seorang anak di sana harus disebutkan dia harus menjadi kuli untuk mendapatkan tambahan supaya dia bisa ikut dalam kegiatan study tour. Jadi istilahnya ada banyak celah ya yang bisa dimanfaatkan dalam konteks study tour ini. Jadi kenapa anak tadi sangat menginginkan? Jadi anak-anak yang tidak ikut itu mereka dibully, gitu. Dibully oleh yang lainnya gitu. Jadi mereka mau nggak mau harus ikut gitu. Lah ketika mereka mau nggak mau harus ikut, maka kan harus bilang ke orang tuanya. Nah pertanyaannya apakah tarif yang tadi kayak misalnya tadi 800.000 itu ada yang sampai jutaan, sampai 5 juta. Itu mau nggak mau ya orang tua harus melakukan itu gitu. Oke, kalau dirasa memang itu penting misalnya satu kegiatan yang menambah wawasan, pengalaman, membuka cakrawala berpikir, bagaimana Anda melihatnya? Silakan tanya ya ke anak-anak yang melakukan studi tour itu. Mereka ya piknik gitu. Mereka ya jalan-jalan gitu. Apa yang salah dengan piknik misalnya? Kan mereka butuh penyegaran dan sebagainya. Di samping bahwa mereka butuh tambahan wawasan. Iya, dari sisi situnya benar. Tetapi ada paradoks yang terjadi di sekolah kita gitu. Apa yang Anda maksud? Maksudnya adalah ketika sekolah itu menjadi tempat yang sangat menjemukan bagi anak-anak. Ketika sekolah menjadi tempat yang tidak ramah terhadap anak, maka anak-anak butuh piknik gitu kan. Mestinya belajar itu yang pertama adalah rasa aman, rasa nyaman, menyenangkan, enjoy, menyenangkan. Baru belajar itu bisa dimulai gitu. Baru pembelajaran itu bisa asik gitu. Nah sekarang gurunya stres ya kan, karena ditekan oleh pihak sekolah harus laporan ini, laporan itu. Kepala sekolah ditekan oleh dinas pendidikan harus melampirkan ini dan itu. Lalu anak-anak diberikan beban tugas yang sangat banyak sekali sehingga lingkungan sekolah yang harusnya ramah anak menjadi lingkungan yang toksik gitu kan. Sehingga piknik, liburan itu harapan gitu, menjadi harapan motivasi anak-anak, buat mereka. Sekalipun bahwa kita harus bertanya bagaimana merencanakannya. Kalau dalam satu kegiatan kan ada istilah event organizer misalnya. Bagaimana kegiatan itu diorganize, menggunakan vendor-vendor mana, kemudian bus dalam hal ini, apakah busnya itu layak jalan, apakah pernah ada rekam jejak kecelakaan, apa yang meleset di sini menurut Anda? Yang jelas ini tidak ada tanggung jawab ya, atau kita melakukan verifikasi yang jelas soal tadi yang ditanyakan, soal apakah izinnya ini masih berlaku atau sudah mati, apakah pihak ketiga ini punya perform yang bagus atau mereka punya catatan buruk misalnya. Itu yang tidak dilakukan oleh sekolah. Dan yang banyak justru yang ada nih di sekolah-sekolah itu ada banyak vendor-vendor yang masuk ke sekolah. Bisa lebih dari 10. Dan masing-masing vendor itu dalam tanda kutip mereka bagi-bagi untung. Gitu kan. Jelas itu bagi-bagi untung. Jadi bukan sekolah layak nyari vendor. Vendor itu datang-datang sendiri ke sekolah. Mereka kalau pakai vendor A maka bagi keuntungan sekian gitu dan seterusnya gitu. Artinya sekolah memilih vendor mana itu harus diaudit. Jangan-jangan dia pilih vendor yang paling murah yang menguntungkan pihak sekolah. Jangan sampai terjadi semacam itu gitu. Tapi malah berisiko tinggi. Iya ya tadi murah karena nggak ada izinnya ya kan. Murah karena ya armadanya memang buruk dan dalam hal ini kan pelajar maupun orang tua murid tidak bisa memilih. Iya tidak bisa memilih. Dan yang memilih itu adalah pihak sekolah. Nah itulah yang jadi masalah. Oke, kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali di The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, saya akan kembali menyapa Bu Rosdiana, ibunda dari Mahesa Putra. Bu Diana, Ibu dengar pasti ada protes dari wali murid ataupun sesama orang tua pelajar yang mengatakan bahwa mengapa ini semua bisa terjadi, mana tanggung jawab sekolah dan lain sebagainya, bagaimana persiapannya, mengapa menggunakan bus yang remnya blong lain sebagainya. Ibu juga salah satu yang protes. Atau bagaimana tanggapan Ibu? Ya menurut saya sih memang iya sih Pak, dalam hati saya kayak gitu. Ya mau protes gimana emang udah terjadi. Kalau Ibu bisa protes atau menyampaikan sesuatu kepada pihak yang bertanggung jawab, apa yang Ibu sampaikan?
Ya, saya cuma nggak mau menuntut banyak, Pak. Cuma ya bertanggung jawaban pasti ada lah. Tentu dirasa berat apa yang Ibu alami saat ini, bagaimana putra Anda meninggal dunia dengan cara yang seperti ini. Bu, di mata Ibu, sosok dari Mahesa ini seperti apa sih, Bu? Kenangan apa yang bakal sulit untuk dilupakan? Dia sih orangnya baik, Pak. Riang, tanggung jawab sama keluarga, sayang sama adik-adiknya. Yang saya nggak bakal saya lupain tuh dia tuh sering latihan futsal gitu. Emang cita-citanya pemain futsal dia. Kami sampaikan rasa belasungkawa kami yang sangat dalam, Bu Diana. Semoga pihak keluarga diberikan keikhlasan dan kelapangan. Terima kasih sekali lagi, Bu Diana, atas waktu Anda berbincang bersama dengan kami. Mas Ubaid, disampaikan tadi ada bentuk protes, ada bentuk ketidakpuasan atau kekecewaan terhadap pihak sekolah. Tanggapan Anda? Ya jelas ya, kekecewaan ini apalagi sampai ada korban nyawa ya. Yang nggak ada korban aja, masyarakat banyak yang protes sampai hari ini ya, sampai hari ini. Kami dihubungin oleh masyarakat banyak sekali, terutama yang lulusan-lulusan SMK kelas 3 ini. Walaupun mereka belum lunas ya, biaya studi tour dan biaya-biaya yang lain, mohon surat keterangan lulusnya dikeluarkan dari sekolah gitu. Oh iya? Jadi SKL-nya ditahan. Jangankan ijazahnya, surat keterangan lulus nggak dikeluarkan oleh sekolah. Hanya gara-gara tidak ikut study tour? Nggak lunas. Nggak lunas study tour? Nggak lunas study tournya. Nggak lunas. Jadi ada biaya yang mesti dibayar oleh orang tua kan. Yang salah satunya adalah komponennya studi tour. Oke. Kami juga punya data eksklusif. Kami mewawancarai salah satu orang tua murid yang mengaku keberatan dengan adanya kegiatan study tour di sekolah anaknya. Kepada kami, dirinya berujar jika kegiatan tersebut perlu biaya besar dan sangat memberatkan. Tim liputan The Prime Show pun menemui orang tua siswa yang mengaku keberatan dengan pelaksanaan study tour di tempat anaknya sekolah di sebuah SMU negeri di Tangerang, Banten. Sorry, lama nunggu. Iya, oke. Iya itu mau ngobrol-ngobrol soal yang kemarin. Soal apa? Itu anak lu yang ikut karya wisata study tour itu? Study tour. Itu dengar-dengar katanya kalau nggak ikut ada ancaman. Gimana itu ceritanya itu? Ya sebenarnya dari awal sih memang lagi pada saat masuk itu kan udah dibilangin yang dari pihak sekolah bahwasannya itu kan nanti di kelas 2 itu akan ada study tour. Itu pun kan study tour itu bahasanya kan pengenalan kampus lah. Kunjungan kampus. Kunjungan kampus, ya. Awalnya dibilangnya gitu. Awalnya begitu, kunjungan kampus. Nah itu kurang lebih ya semingguan lah itu kan. Soalnya di situ juga kan ada ininya kan pembagian, ada acara juga pembagian raport di sananya. Oh jadi di lokasi study tour itu dibagiin rapotnya di sana? Di sana. Orang itu aja sampai saya jual kendaraan lah, jual motor ya buat nambah-nambahinnya ya memang nggak ada uang, udah pas waktunya dikasih tempo, tapi kan kondisi lagi susah, ya terpaksa lah dijual itu motor satu. Satu anak berapa bayarnya? Satu anak tuh kenanya kalau nggak salah tuh lagi tuh 2.800.000. Nah itu kan belum lagi termasuk kan kita orang tua kan pasti kan mesti ada ini nih buat jajan anak ya kan pegangan. Bekal anak aja udah 1 juta ya kan. Karena kan seminggu kan. Itu ancaman rapot nggak diisi atau nggak dibagikan itu ke anak atau ke orang tua? Ya itu kan impornya dari anak. Dari anak itu tanya emang kalau nggak ikut kenapa? Ya anak kan bilangnya kalau nggak ikut itu nanti rapat nggak dibagi atau nggak diisi. Terus itu pembayarannya study tour itu langsung lunas atau boleh mencicil orang tua? Sebenarnya sih orang tua itu disuruhnya kan nyicil, dikasih waktu lah kalau nggak 1-3 bulan. Nah terus kalau yang nggak lunas nih, misalkan sampai 3 bulan duitnya nggak nutup nih, itu gimana tuh? Balik nggak duitnya?
Nggak balik duitnya. Nah terus lu ngeliat yang kemarin Depok tuh kecelakaan tuh anak SMK tuh, lu keinget anak lu nggak? Dulu anak gua ikut wisata nih. Aduh, jujur aja gue sih merinding. Gue sebenarnya kalau kejadian sama anakku, gue habisin tuh, gue tuntut habis tuh sekolah kayak gitu. Ya guru kan selalu kan bahasanya kan di situ kan ada persetujuan orang tua. Ya memang bahasanya juga kan selalu akan timbul kan namanya celaka kan tidak diinginkan. Nah itulah harusnya kan celaka tidak diinginkan. Ya antisipasi lah. Terus anak lu bagusnya kemarin pas jalan? Kalau bisnya sih secara ininya sih bagus, tapi kan kalau orang itu kan sekarang itu mandangnya kan cuma secara awam sebenarnya kan, kelihatan bagus saja luarnya, dalamnya kan gak ada yang tahu. Makanya kalau ada guru di sini bilang, kalau dia bilang bisnya bagus, emang dia ngerti tentang kendaraan, Ya, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Ada komentar Anda, Mas Ubaid? Itu memang cermin apa yang dirasakan oleh masyarakat dan keberatan masyarakat tentang studi tour itu. Jadi sebenarnya masyarakat nggak setuju dengan studi tour, orang tua nggak setuju. Tunggu dulu, jangan mewakili masyarakat yang mana? Jangan-jangan memang studi tour dirasa perlu untuk menambah wawasan, dan orang tua juga merasa bahwa anaknya perlu juga untuk mendapatkan sesuatu dalam karya wisata. Iya, tadi kan refleksi dari apa yang disampaikan tadi hasil wawancara. Betul. Kemudian kami juga memperoleh laporan dari masyarakat, baik langsung lapor ke kantor kami maupun melalui sosial media yang kami buka kanal-kanal pengaduan masyarakat. Iya. Mereka sangat keberatan. Karena apa? Berapa banyak laporan itu? Ada banyak, ada ratusan. Gara-gara kejadian ini gitu. Jadi mereka meminta kepada JPPI untuk menyuarakan bagaimana supaya tidak ada lagi semacam studi tour yang menjadi akal-akalan sekolah ini gitu. Dan itu sangat memberatkan sekali gitu. Masyarakat mempertanyakan kenapa kemudian sekolah belakangan menjadi lahan bisnis gitu. Lalu berbisnis dengan studi tour, model studi tour, nanti ada seragam, nanti ada buku sekolah, nanti ada les tambahan dan seterusnya gitu. Itu masyarakat kenapa begitu? Karena masyarakat ini fokus bagaimana supaya mereka naik ke jenjang SMP, naik ke jenjang SMA, naik bisa sampai kuliah. Mereka mempersiapkan uang itu gitu loh. Tidak untuk digunakan untuk les tambahan, beli buku dan seterusnya gitu loh. Mana tanggung jawab peran pemerintah ini mana gitu. Menurut Anda siapa yang paling diuntungkan dengan praktek study tour? Ya jelas semua pihak yang terlibat ya. Perusahaan bis jelas diuntungkan. Guru-guru juga jelas diuntungkan. Kan nggak bayar. Diuntungkan dari mana? Kan nggak bayar. Mereka bisa ikut dan bisa ikut jalan-jalan gratis gitu maksud Anda. Kemudian sekolah tadi banyak laporan ke masyarakat. Ternyata tadi ada banyak kong kali kong tuh antara perusahaan bis dengan pihak sekolah. Kalau pakai perusahaan kami, jasa kami sekian persen. Kalau pakai jasa kami sekian persen. Itu larinya kemana presentasinya? Ya jelas ada keuntungan ya kan dari bayaran, katakanlah di Depok itu 800.000, berarti kan nanti dibagi. Berapa total biaya bis? Yuk, ada keuntungan dibagi untuk bis, dibagi untuk pihak sekolah dan seterusnya gitu ya. Makanya masyarakat bilangnya kenapa sekolah hari ini jadi lahan bisnis gitu. Termasuk tadi soal apakah ini kaitannya dengan pembelajaran? Tidak, misalnya soal les dan sebagainya ya. Sekolah itu diselenggarakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Jadi guru itu tugasnya adalah untuk belajar bersama dengan murid. Kenapa harus ada tambahan gitu? Lah fungsi sekolah apa? Fungsi guru apa? Kok harus tambahan gitu loh? Yang ya kita manfaatkan saja waktu di sekolah itu berapa jam itu untuk belajar gitu. Oke, terakhir apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi hal serupa tidak terjadi lagi? Yang jelas suara masyarakat itu harus didengarkan. Suara orang tua murid itu harus didengarkan. Bahwa mereka semua merasa keberatan dengan sekolah yang hari ini menjadi lahan bisnis. Salah satunya adalah celah yang digunakan masuk untuk bisnis itu adalah melalui biaya studi tour. Jadi harus ada aturan. Sekarang ini sudah aturan dari ada Pemda, tapi saya pikir ini nggak mengikat. Mestinya harus ada di level Permendikbudristekdikti, yaitu pemerintah pusat itu memberikan larangan tentang pungutan-pungutan model studi tour ini. Oke, pungutan studi tour itu satu elemen saja. Belum lagi kita dengar ada isu jual beli bangku dan lain sebagainya. Ya, itu musim penerimaan peserta didik baru. Jangan sampai itu terjadi. Terima kasih Mas Ubaid
Antarji sudah berbincang bersama kami di The Prime Show. Terima atas kasih, waktu terima Anda. kasih. Dan usai sudah jumpa kita dalam The Prime Show. Saya Abraham Silaban pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.